Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Salsa dan rekan saya, Alivia. Kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai beberapa parameter yang mengindikasikan terjadinya fenomena upwelling di Laut Banda pada tahun 2010, seperti suhu permukaan air laut, angin, serta persebaran klorofil A. Kami berasal dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan outline dari seminar kali ini. 1, 2, 3. Yang pertama akan membahas latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian yang meliputi visualisasi suhu permukaan air laut, hasil visualisasi angin, dan hasil visualisasi klorofil A. Yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir penutupan. Lalu, latar belakang akan dijelaskan oleh Salsa. Ya, terima kasih Alivia. Untuk latar belakang sendiri, kami memilih Laut Banda karena Laut Banda merupakan perairan yang berbentuk cekungan atau basin yang memisahkan paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur. Topografi dasar lautnya sangat kompleks dengan bentuk cekungan di bagian barat dan bentuk palung di bagian timur. Itu menurut Suryarso tahun 1999. Bentuk topografi yang kompleks ini turut menentukan dalam mengendalikan pertukaran massa air yang berasal dari Samudra Pasifik. Laut Banda juga bisa dibilang sebagai jantungnya perairan Indonesia, menurut WIRI tahun 1958 dan 1961. Kemudian akan dijelaskan oleh Alivia. Rumusan masalah dari seminar kali ini untuk menganalisis persebaran suhu permukaan air laut, angin, dan klorofil A sebagai indikasi terjadinya upwelling di Laut Banda. Untuk metode penelitian itu sendiri, penelitian menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari website atau katalog Unidata yang terdapat pada software IDEVI, serta menganalisis berdasarkan jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah ada. Data yang diolah menggunakan software IDEVI atau Integrated Data Viewer untuk mendapatkan peta persebaran SST, angin, serta klorofil A. Parameter yang digunakan seperti yang sudah disebutkan, yaitu ada suhu permukaan air laut, angin, dan klorofil A. Objek penelitian ini sendiri adalah Laut Banda dengan letak koordinat minus 8 derajat LU dan minus 40 derajat, minus 4 derajat lintang selatan, serta 126 derajat bujur timur sampai 132 derajat bujur timur. Data yang digunakan adalah data bulan Januari sampai Desember tahun 2010. Hasil visualisasi suhu permukaan air laut adalah suhu menurun pada bulan Juni, Juli, Agustus dengan rata-rata suhu mencapai 27 derajat Celcius, sedangkan pada bulan November hingga Desember suhu meningkat hingga 29 derajat Celcius. 1, 2, 3. Hasil visualisasi angin. Kecepatan angin bertambah pada bulan Juni, Juli, Agustus yang berarti terjadi muson timur. Angin-angin ini berasal dari benua Australia menuju benua Asia. Pada Juni, kecepatan angin berkisar 9,9 meter per second. Pada bulan Juli, 10,3 meter per second. Bulan Agustus, 8,9 meter per second. Dan terjadi penurunan kecepatan pada bulan Oktober dan November. Lalu, visualisasi klorofil A. Terdapat peningkatan kadar klorofil A pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan terjadi penurunan pada bulan November dan Desember. Selanjutnya pembahasan. Untuk pembahasan itu sendiri, upwelling merupakan suatu proses naiknya massa air laut dari lapisan dalam laut ke permukaan. Adanya angin yang mendorong kekosongan massa air di bagian atas, akibatnya air yang berasal dari bawah menggandingkan kekosongan yang berada di atas. Gerakan naik ini membawa serta air yang suhunya lebih dingin, salinitas lebih tinggi, dan zat-zat hara yang kaya ke permukaan, menurut Nonji tahun 1993 dalam Putra tahun 2012. Proses upwelling dapat terindikasi dari sebaran konsentrasi klorofil A yang bervariasi secara spasial dan temporal. Mengapa? Karena
Konsentrasi klorofil A lebih tinggi pada perairan pantai dan pesisir, serta rendah di perairan lepas pantai. Namun, pada daerah-daerah tertentu di perairan lepas pantai dijumpai konsentrasi klorofil A yang dalam jumlah cukup tinggi, yang merupakan akibat dari terjadinya fenomena upwelling, menurut Permansa. Kesimpulan dari semuanya adalah, dari hasil visualisasi dapat dilihat bahwa indikasi terjadinya upwelling di Laut Banda adalah pada bulan Juli, Juni, Agustus. Sebaliknya, pada bulan November, Desember terjadi downwelling. Terima kasih untuk semua audiens yang telah mendengarkan seminar kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.